Assalamualaikum anak-anak soli dan soliha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ustazah berharap kalian dan keluarga kalian dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat anak-anak. Alhamdulillah. Are you ready to study science? Baiklah, yuk sebelum kita mulai pembelajaran kita membaca basmalah dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 anak-anak. Kayaknya banyak banget ya? Enggak, insya Allah. Cuma mungkin agak panjang dari biasanya. Nah, yang pertama tujuan kita adalah mengetahui arti tata surya. Yang kedua, mengetahui benda-benda langit dalam tata surya kita. Yang ketiga, mengetahui planet dalam tata surya kita. Dan yang terakhir, mengetahui ciri-cirinya, ciri-ciri planet dalam tata surya kita. Baiklah, yuk kita mulai dari tata surya. Apa itu tata surya? Ya, pinter. Tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, perhatikan ini anak-anak. Nah, asik bukan? Seakan-akan kita sedang memasuki ruang angkasa yang luas. Nah, kita akan bahas satu persatu dan mungkin ini adalah bagian satunya ya anak-anak. Benda-benda langit itu terdiri dari 7 yang akan kita bahas. Planet, satelit, bintang, nebula, galaksi, asteroid, dan yang terakhir adalah meteoroid. Tapi khusus hari ini kita akan membahas tentang planet. Oke, planet dan ciri-cirinya. Perhatikan. Nah, ada inner planet and outer planet. What is the meaning inner and outer? Ada yang tahu? Oh, pinter. Inner itu adalah planet dalam itu antara matahari dengan Mars. Nah, sedangkan outer planet adalah planet luar, planet yang ada jauh dari matahari setelah Mars. Berarti ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, sampai sini sudah hafal? Ada berapa planet dalam tata surya kita? Iya, pinter. Ada 8 planet dalam tata surya kita. Loh, kok 8? Pluto apakah sudah nggak masuk, Ustazah? Iya, benar. Pluto itu dianggap sebagai planet kerdil karena lintasannya yang selalu berubah-ubah dan ukurannya yang sangat kecil, terkadang terlihat, terkadang enggak. Karena itu, dia dikeluarkan dalam gugusan tata surya kita dan dimasukkan dalam gugusan planet-planet kerdil. Nah, untuk memudahkan menghafalkan, dalam tata surya kita itu ada berapa planet? Itu Ustazah punya singkatan anak-anak. Singkatannya Mephebumarjusaurnep. Ustazah ulangi ya. Mephebumarjusaurnep. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Ya, kita akan bahas satu persatu mulai dari Merkurius ya. Merkurius ini adalah planet terkecil di dalam tata surya kita yang sekaligus terdekat dari matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya, yaitu kurang lebih adalah 87,79 hari. Planet ini dinamai menurut nama dewa Merkurius yang membawa pesan para dewa dalam mitologi Romawi. Ini kepercayaannya orang Romawi anak-anak. Nah, perhatikan jaraknya, beratnya, luas permukaan, radius, kecepatan, sama rotasinya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, yang kedua adalah planet Venus. Venus juga termasuk planet dalam karena dekat dengan matahari. Nah, Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari loh, karena planet ini Venus sering muncul pada pagi dan sore hari. Planet ini juga mempunyai nama yang banyak, nama sebutan lainnya. Kalau pagi hari dia disebut sebagai bintang fajar, ada di timur. Kalau subuh dalam kondisi tidak mendung akan terlihat di ujung timur. Nah, seperti bulan tapi dia tidak berkedip, seperti bintang tapi dia tidak berkedip. Nah, itu namanya planet.
Kalau sore hari terlihat di ufuk barat, di bagian barat, seakan-akan mau ikut tenggelam bersama matahari. Itu disebut sebagai bintang senja. Terus ada lagi sebutannya bintang kejora. Kenapa kok kejora? Sangat jelas, sangat cerah. Bisa dilihat dari bumi tanpa menggunakan bantuan mikroskop atau mikroskop ya, teleskop. Itu terlihat berwarna putih kekuningan. Nah, jaraknya dari dari matahari ke Venus ini kurang lebih adalah 108 juta kilometer. Nah, rotasinya ini yang paling berbeda. Dia melawan arah rotasi planet lain. Kalau yang lain berlawanan arah, yang ini searah dengan jarum jam. Nah, seperti itu. Ataupun sebaliknya. Yang ketiga adalah bumi. Satu-satunya planet dalam tata surya kita yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup adalah bumi. Nah, komposisi bumi ini 70%-nya air, 30%-nya adalah daratan. Ciri-cirinya itu berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari. Diameternya kurang lebih 12.742 dan dia punya satu satelit alami. Namanya bulan. Kalau Merkurius sama Venus, dia tidak punya planet alami, planet ya, satelit alami, satelit yang terbentuk secara alami, tidak punya. Oh iya, Ustazah sampai kelupaan, di Venus tadi dia termasuk planet yang paling panas, bukan Merkurius yang dekat dengan matahari, tapi malah Venus, karena kandungannya hampir 90% adalah gas. Gunung berapi aktif, kawah yang masih aktif, karbon dioksida yang hampir 90% itu, jadi amat sangat panas sekali. Karena itu dia terlihat cerah bersinar dari bumi. Itu Venus. Kalau bumi itu teduh, tenang, biru kehijauan, dan satu-satunya planet yang bisa dihuni makhluk hidup. Selanjutnya adalah Mars. Nah, Mars ini kembarannya bumi ya anak-anak. Kurang lebih besarnya hampir sama. Terus atmosfernya sangat tipis, tapi dia juga belum bisa ditempati oleh makhluk hidup loh ya. Dulu pernah diuji coba nanam lumut, mengirim ke sana monyet, anjing chihuahua, tapi semuanya nggak berhasil. Tapi di sana sudah ada komposisinya karbon dioksida 95,3%, nitrogennya 2,7%, argonnya 1,6%, oksigennya 0,15% anak-anak, dan airnya 0,03%. Jadi dia tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Nah, sering disebut sebagai planet merah sebutannya karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Dan dia punya 2 satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Mars hanya punya 2 satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Lanjut, yang kelima adalah planet Jupiter, planet terbesar dalam tata surya kita loh. Nah, cirinya dia paling besar ukurannya, memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Jaraknya itu jauh sekali ya anak-anak, 778,55 juta kilometer dengan matahari. Diameternya juga sangat gede, 14.890 kilometer. Dan dia punya satelit alam terbanyak dalam tata surya kita, yaitu kurang lebih 67 satelit. Dan yang terbesar adalah Ganymede atau Ganymede. Planet ke-6 adalah Saturnus. Nah, sebutannya dia adalah planet bercincin karena dia memiliki cincin yang mengelilinginya. Nah, cincin yang mengelilingi Saturnus ini terbuat dari apa ya? Nah, benar, gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Warnanya kuning pucat. Cincinnya itu berupa itu tadi gumpalan es, debu yang membeku, yang tebalnya kurang lebih adalah 30 km. Nah, satelitnya alam 56 satelit. Uranus adalah planet ke-7. Nah, dia juga bercincin tapi tipis. Planet yang berada pada urutan ke-7 dalam tata surya. Nah, ini termasuk planet yang dingin.
dengan suhu minus 224 derajat Celcius. Dan paling dingin di tata surya kita. Warnanya biru muda. Nah, cincinnya berbeda dengan yang Saturnus tadi yang melingkar seperti elip, tapi kalau Uranus ini vertikal anak-anak, atas ke bawah, dan dia dapat julukan planet pembuat ulah. Arah rotasinya itu gludak-gluduk kayak bola bekel yang dibolak-balik itu loh. Tapi dia tetap mengelilingi matahari, berevolusi dan berotasi pada dirinya sendiri. Nah, memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit alam. Dan yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet urutan terakhir dalam sistem tata surya kita. Nah, tahukah kamu seberapa jauh jarak antara planet Neptunus dengan matahari? Ya, benar, kurang lebih adalah 4.450 juta kilometer. Planet ini berwarna biru. Orang Yunani kuno menyebutnya sebagai dewa laut. Nah, dikelilingi oleh 8 buah satelit yang terkenal, antara lain Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Oke, sampai sini. Semoga kalian paham ya. Kalau belum paham, nanti diulang-ulang ya ciri-cirinya. Ini kita baru 8 planet loh ya, belum benda langit yang lain. Semoga kalian memahaminya. Kalau belum paham, dibuka lagi videonya, disimak, didengarkan. Kalau perlu, dicatat poin-poin pentingnya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.